Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari seorang wanita yang telah berkeluarga dan hidup bahagia. Dalam kehidupannya, yang semula tampak sempurna, akan ada satu kejadian yang membuat wanita itu merasa sangat sedih. Padahal, di saat itu, ia tengah menjalankan ibadah sebagai kewajibannya. Namun, ia justru mendapatkan musibah yang sangat amat berat datang kepadanya. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Kisah ini berawal di daerah bernama Pamulang, yang lebih tepatnya di Tangerang Selatan, Banten. Kita akan berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Rini yang telah menginjak usia 29 tahun. Diketahui, wanita tersebut telah menikah dengan seorang pria pujaan hatinya bernama Anton yang berumur sedikit tua dibanding sang istri, yakni 33 tahun. Anton ini bekerja sebagai orang kantoran untuk mencari nafkah. Jadi, terkadang ia mendapatkan dinas keluar kota dan meninggalkan sang istri di rumah. Walaupun demikian, ketika Anton pulang sehabis bekerja, ia akan menyempatkan waktu bersama keluarga dan tetangga-tetangganya. Dalam usia pernikahannya yang sudah berlangsung puluhan tahun, mereka telah dikaruniai satu anak kecil yang tidak disebutkan identitasnya. Kerap kali sang anak menemani ibunya ketika ia merasa kesepian mengingat pekerjaan ayahnya yang sangat sibuk. Awalnya, Rini sempat merasa tidak mampu ditinggal sendirian di rumah, apalagi waktu ia mengandung anak pertamanya. Hal yang sangat Rini butuhkan saat itu sepenuhnya hanya Anton sang suami. Meskipun demikian, sejak kelahiran anaknya yang sudah beberapa tahun, sudah ada yang bisa menemani saat Anton pergi keluar dinas. Dari penghasilan yang didapatkan sang suami, sangatlah lumayan untuk kebutuhannya sehari-hari mengingat pekerjaan yang ia jalani sudah ditanggung oleh pemerintah setempat. Rini juga sebenarnya sempat ingin membantu bekerja untuk mendapatkan hasil yang lebih, namun sang ayah mengingatkannya bahwa pendapatan yang ia dapatkan sudah lebih dari cukup, apalagi di kondisi tersebut, Rini sudah memiliki anak yang masih kecil untuk ia jaga. Di mata warga, keluarga Anton dan Rini terbilang cukup ramah. Tidak jarang juga berbagi cerita dengan tetangganya. Terkadang, mereka suka membagi makanan dan hal-hal lain sebagainya. Oleh karena itu, hubungan antara keluarga ini dan para tetangga sangat akrab. Akibat hal itu, mereka pun saling membantu jika kesusahan. Tidak ada informasi mengenai latar belakang dari keluarga ini dan Anton. Namun, yang jelas, semenjak keduanya menjalani hubungan pernikahan, tidak ada masalah serius yang mereka hadapi baik terkait perekonomian maupun masalah rumah tangga. Hal tersebut dibuktikan dengan kebahagiaan Rini bersama sang suami, dan juga setiap kali sang istri menginginkan sesuatu, Anton akan mengusahakan apa yang dimintanya. Walaupun sempat ada masalah kecil, masalah tersebut dengan cepatnya mereka selesaikan secara dewasa. Jadi, bisa kita simpulkan Rini dan Anton adalah keluarga yang sangat diidamkan kebanyakan orang. Sebelum kejadian mengerikan ini terjadi, keluarga mereka tidak terlihat ada percekcokan, apalagi tetangga yang merasa tidak baik. Rini sebagai seorang istri sangatlah setia kepada Anton. Ia mendampingi sang suami dalam kondisi apapun, dan juga ia bersikap sebagai seorang wanita idaman para lelaki di lingkungan tempat mereka tinggal. Rini sendiri dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah, dan dia selalu terlihat sering menjalankan salat 5 waktu. Bahkan, terkadang ia melakukan salat tahajud saat sang suami pergi bekerja. Namun, hal itulah yang akan mengawali kasus ini terjadi. Lalu, singkat cerita, tiba-tiba, di suatu hari, Rini pun kembali mengandung anak keduanya. Sontak, Anton pun merasa senang atas kehadiran anak keduanya itu. Ia berpikir anak keduanya inilah alasan Anton untuk kembali lagi bekerja keras. Walaupun demikian,
ia tetap akan mengambil cuti agar Rini bisa merasakan kebersamaan dengan Anton di masa-masa beratnya. Pada awal-awal, sang suami menemani istrinya memang tanpa ada masalah. Namun, hingga beberapa bulan kemudian, Anton ini mendapatkan dinas di luar kota, dan kurang lebih mengatakan kepada istrinya, "Aku ada kerjaan di luar kota. Kalau kamu ada apa-apa, aku bisa batalin kok." Tapi dengan tegar, Rini mengizinkannya, yang kurang lebih mengatakan, "Kamu boleh pergi, Mas. Aku juga sudah tidak kesepian lagi." Hal tersebut ternyata membuat Anton merasa terharu. Ia merasa bersyukur memiliki sang istri. Bagaimana tidak, di balik sifatnya yang sering kesepian, Rini masih pengertian terhadap suaminya tersebut dan jarang sekali mengeluarkan kata yang tidak semestinya. Ia justru merasa sabar menjalani rumah tangganya itu. Hingga tiba di suatu hari, pada pertengahan tahun 2014, Anton pun memutuskan untuk pergi dinas kerja. Di mana dialah yang mempersiapkan sendiri barang bawaan yang ingin dibawa karena kondisi saat itu, Rini masih mengandung. Sebelum berangkat dinas, Anton ini sempat berpamitan kepada Rini dan anaknya. Dia juga meminta tolong kepada Rini untuk meneleponnya jika terjadi masalah. Di saat itu, Rini yang merasa baik-baik saja akhirnya mengiyakan pesan dari sang suami. Sejak saat itulah, Rini tinggal bersama satu anaknya dan tengah mengandung 5 bulan. Mulailah wanita 29 tahun tersebut beraktivitas seperti biasanya tanpa sang suami. Ia juga merasa tidak kesepian lagi. Hal itu dikarenakan sudah ada anak yang sering menemaninya. Lalu, singkat cerita, pada Senin, 29 September 2014, di saat itu, Anton sempat mengirim pesan bahwa tidak lama lagi ia pulang. Layaknya kebanyakan istri, Rini pun meresponnya dengan baik sembari menyiapkan sambutan atas kepulangan sang suami. Hingga pada dini hari, sekitar jam 1 malam, Rini pun terbangun dan berniat untuk melaksanakan salat tahajud. Setelah ia selesai, Rini kembali ke kamar tanpa membangunkan anaknya yang sudah tidur terlelap. Namun, betapa kagetnya dia malah memergoki pencuri yang berusaha masuk dengan mencongkel jendela. Diketahui ada 2 orang yang terlibat dalam aksi tersebut. 1 orang masuk dan 1 lainnya menunggu di luar dengan motor. Setelah orang yang tidak dikenal itu masuk, ia pun mengancam Rini agar tidak berteriak. Dengan pasrah, Rini pun menurutinya mengingat ia sedang mengandung saat itu dan memiliki anak yang masih kecil. Orang tidak dikenal tersebut pun mengambil sebuah handphone dan sejumlah uang yang bernilai 1 juta rupiah. Namun, ketika sudah menggondol sejumlah harta dari Rini, ia malah tergoda dengan penampilannya. Orang tidak dikenal itu pun mengurungkan niat untuk kabur. Jelas, ia menginginkan sesuatu yang tidak pantas. Pria tidak dikenal itu langsung melakukan hubungan layaknya suami istri dengan wanita 29 tahun itu di dekat anaknya yang masih kecil. Rini yang dari awal sudah pasrah akhirnya menuruti kemauan pria tersebut. Setelah ia merasa puas, barulah pelaku melarikan diri bersama temannya yang sudah menunggu di luar. Tanpa memikirkan keadaan sendiri, ia justru menenangkan anaknya yang langsung bangun saat keributan terjadi. Hingga keesokan harinya, Rini pun meminta tolong ke tetangga agar suaminya ditelepon dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Peristiwa yang dialami Rini sempat menghebohkan warga. Namun, setelah melakukan beberapa penyelidikan, polisi masih belum menangkap kedua pelaku tersebut karena sedikitnya informasi dan minimnya bukti saat itu. Hal ini membuat pelaku masih bebas berkeliaran di luar sana. Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa jangan sekali-kali meninggalkan orang yang kamu cintai dalam keadaan mengandung. Titipkanlah ke orang tua kalau memang merasa sudah terpaksa harus meninggalkannya. Jangan biarkan hanya kesalahan kecil membuatmu menyesalinya bertahun-tahun. Jagalah keluargamu dari orang-orang mencurigakan karena hal yang sangat dibutuhkan oleh sang istri bukan hanya uang semata. Bisa jadi kehadiranmu lah yang sangat terpenting di kondisi tersebut. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.